Video ini berisi pendapat gua soal strategi diversifikasi untuk portfolio investasi kamu. Jadi kalau gua pribadi itu strateginya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan gua berbagi strategi investasi ke lu semua ya bisa dapat bermanfaat juga. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi dalam berinvestasi itu kita harus memakai strategi juga. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih optimal, bukan maksimal. Kenapa? Karena hasil yang optimal itu artinya resikonya bisa terjaga, tapi keuntungannya juga maksimal. Nah, kenapa tidak maksimal? Ya dalam arti gue bilang cuman keuntungan maksimal karena lo akan diversifikasi investasi. Ketika lo diversifikasi, pasti akan ada 1-2 yang investasi lo tuh performance-nya kurang begitu bagus untuk saat itu. Nah, makanya kita punya investasi lain untuk yang bisa membalancing atau merebalance ya, atau bahasa manusianya itu adalah bisa menutupi lah ya. Jadi misalkan dia lagi minus berapa, oh investasi ini lagi bagus, jadi dia akan bisa mengcover. Kalau gue di sini akan memberikan beberapa ya strategi juga. Yang pertama adalah kalau gue pribadi lihat nih ya, lu ahli dalam investasi apa? Ya di situ dulu tuh yang lu tekenin. Misalkan lu bisanya reksadana, ya udah reksadana. Berarti portfolio yang bakal lu banyakin adalah di reksadana. Ya kalau misalkan saham, ya saham. Oke, nih kalau reksadana sendiri misalkan gua jangka waktu berapa lama? Oke, gua mau invest 3 tahun. Gua akan pilih reksadana obligasi. Ya, reksadana obligasi, misalkan reksadana obligasi yang gue udah analisa lah. Bagaimana cara analisanya? Ada videonya kok gue, lo bisa cek aja sendiri. Jangan males guys ya, kalau misalkan lo mau jadi orang yang berhasil, jangan males gitu. Ya lo lakuin sendiri gitu. Karena kenapa gue nyuruh lo analisa, bukan gue memberitahu ke lo. Karena saat lo nonton sekarang dengan nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, hasil akan berubah, analisa akan berubah. Jadi kalau gue ngasih tauin analisa ke lu dan ternyata lu nonton 2 bulan lagi, bisa jadi hasilnya beda. Ya, makanya ya lu harus bisa analisa sendiri. Oke, ngerti kan alasan gue? Oke, reksadana, katakan gue reksadana obligasi. Gue akan taruh majority investment gue, katakan gini ya, lu udah punya penghasilan 20% lo alokasi buat investasi. Nah, 20% itu berapa nih? Ya di reksadana katakan 5%-nya di reksadana mungkin, atau mungkin 10% di reksadana. Ya karena kan paling gede kan. Nah, reksadana itu bisa berupa reksadana obligasi sama reksadana pasar uang. Kenapa? Misalkan karena jatuhnya lu kan memang targetnya 3 tahun. Ya 3 tahun bagusan menurut gua cocoknya di reksadana obligasi dan juga reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap tuh yang dikenal tuh RDPT ya. Oke. Alokasi di situ tuh sekitar 10%. Sisanya 5% atau mungkin ya 5% lah. Itu lo taruh di saham, 5% lagi lo taruh di gold atau di emas. Itu bisa tuh yang menjadikan apa ya? Portfolionya bisa lebih balance lah. Atau misalkan teman-teman semua punya strategi gue saham paling mayoritas. Oke, 10% di saham. 5% sama 5% lagi di reksadana dan juga emas. Nah, reksadananya itu bisa lo masukin di reksadana pasar uang. Mungkin kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu resikonya tidak terlalu gede. Tentu keuntungannya juga tidak terlalu gede. Tapi yang lo mau bukan masalah untung yang besar. Yang lo mau adalah yang optimal. Ingat, kenapa alasannya? Lo bisa tonton di awal. Oke, jadi lihat tuh di situ. Nah, portofolio itu tuh harus bisa terkontrol. Nah, yang jadi masalah, bagusan reksadana ataupun saham. Nah, ini udah pernah gue jelasin juga. Tergantung, lu tuh lebih memahami di mana dulu. Kalau lu memahami di reksadana, maka mayoritas tuh reksadana. Kalau lu lebih memahami saham, ya saham lu mayoritasin. Udah sisanya lu balancein aja. Misalkan katakan kondisi pada 1 tahun itu bagusan di emas. Ya udah, lo kan punya portfolio emas, performanya lebih bagus. Misalkan sahamnya lagi turun berapa puluh persen atau belas persen, ya udah memang mungkin masih ngelihat minus ya, tapi seenggaknya ada yang lo ngelihat plus gitu loh.
Tapi kan itu keadaan sementara. Lu harus ngerti investasi itu nggak selalu naik terus ya. Itu ada turunnya juga. Gitu ya. Jadi lu harus ngerti itu. Ya udah, nanti itu nge-rebalance. Misalkan suatu saat nanti ternyata saham performance-nya lebih bagus. Ya udah, nanti emas misalkan minusnya 3% atau berapa persen, ya kan saham masih bisa nge-cover. Jadi itu untuk nge-rebalancing juga gitu. Kalau reksadana tuh biasanya dia average sih. Apalagi kalau lo ngelihat reksadana pasar uang tuh, ya mungkin lo akan banyak ngelihat positif juga. Ya, karena penurunannya sangat kecil sekali. Tapi itulah fungsi portfolio rebalancing ya. Atau diversifikasi lah ya gampangnya, supaya lo tuh bisa dapat hasil yang lebih optimal. Jadi nggak hanya lo taruh di dalam satu basket. Sebenarnya kalau lo taruh di reksadana itu aja lo udah diversifikasi, apalagi lo udah di 3 instrumen itu aja udah cukup sebenarnya. Kalau misalkan bisa nggak Jess, gue investasi di berbagai macam lagi, bisa. Lo bisa di kripto, lo bisa di forex ya. Forex juga bagus. Kalau misalkan lo punya dana spare, katakan lo investasi bisa sampai 25% dari income lo lah. Ya udah, berarti 5%-nya lagi lo di forex misalkan. Di forex ya udah untuk lo spekulasi apakah memang lo dapat hasil atau enggak gitu. Ya jadi itu duit, kayak anggaplah semuanya itu duit apa ya? Duit sampah gitu. Dalam arti lo nggak mikirin lah. Anggap aja itu pengeluaran yang emang harus keluar. Ya udah gitu. Dan lu lupakan. Kenapa? Itu mindsetnya supaya kita tidak panik. Udah itu aja gitu. Padahal sebenarnya kita bakal pakai suatu hari nanti. Cuman kayak anggapannya seperti itu. Mudah-mudahan strategi gue ini bisa membuat teman-teman semua jadi bisa memanage portfolio investasi lebih baik. Ya, jadi kalau lu bayangin kalau gue yang belum jadi apa-apa istilahnya ya, itu udah bisa punya ide ini, apalagi teman-teman yang emang udah dari segi keuangan udah lebih baik ya. Jadi makin bagus lagi gitu, atau mungkin teman-teman yang gajinya gede jadi bisa lebih bagus lagi gitu ya. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi ya, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini ya. Nanti di situ ada investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ataupun Bapepti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.